Aku lagi iseng-iseng rapiin dokumen, terus aku lihat ini bukan USG kehamilan, tapi ini hasil transvaginal aku beberapa tahun yang lalu. Aku tuh pernah punya kista sebesar 3 sampai 4 senti. Jadi sebesar ini kistanya di rahim sebelah kiri aku. 1 tahun menikah kita belum dikaruniai anak. Kita memutuskan untuk program hamil. Pas kita berdua pulang kerja, kita bareng-bareng ke klinik yang dekat dari rumah untuk cek. Dan ternyata di sana itu yang bisa cek hanya perempuan aja atau akunya doang. Kalau suami aku tuh harus cek di lab lain, baru nanti hasilnya dibawa lagi ke klinik tersebut gitu. Pas masuk ruangan dokter, aku tuh langsung dicek lewat transvaginal. Dan dokternya itu bilang kamu ada kista kurang lebih 3-4 cm. Kata dokternya itu kan kista ada bermacam-macam. Ada yang berbahaya, ada juga yang nanti bisa keluar bersamaan saat aku melahirkan. Sementara itu aku dan suami tuh kayak dikasih suplemen, terus dikasih saran-saran harus bagaimana ke depannya, dan juga setelah beberapa lama harus periksa kembali gitu. Nah, promil di klinik itu kurang lebih 2-3 kali kita datang ke sana, cuman karena satu dan lain hal kita nggak lanjut lagi dan kita cari alternatif lain gitu. Terus di tahun ketiga kita kembali lagi mencoba promil di rumah sakit yang lebih besar. Di rumah sakit tersebut udah bisa cek gitu suami dan istri. Nah, pas aku mulai promil itu kayak dimulai lagi dari awal, jadi aku transvaginal lagi, dan di situ masih ada kista di rahim sebelah kiri aku, masih sama ukurannya. Aku bersyukurnya kista aku itu nggak makin membesar gitu loh. Nah, dokter yang kita temui itu menyarankan kita untuk melakukan inseminasi. Cuman pada saat itu di satu sisi aku belum siap dan juga dananya memang ya lumayan besar. Nah, kemudian dokter menyarankan aku untuk HSG. Saran dokter supaya aku melakukan HSG itu tujuannya untuk mengetahui apakah kista yang ada di rahim aku ini menghalangi jalur masuknya sperma gitu. Jadi kalau misalnya kista ini yang menghalangi atau membuat sulitnya sperma itu masuk atau membuahi sel telur, itu saran dokter untuk kista aku itu diangkat. Mendekati hari H aku harus HSG tuh aku kayak mundur karena kesalahan aku juga sih waktu itu. Aku baca-baca review orang yang habis HSG gitu, dan aku akhirnya sampai nggak siap-siap sampai itu berlarut-larut. Di tahun-tahun keempat akhir aku tiba-tiba telat haid dan juga aku cek ternyata aku positif hamil. Kita berdua ya bahagia, terharu, bener-bener nggak nyangka, dan aku rutin cek USG secara berkala, udah gitu konsultasi dengan dokter. Ajaibnya pas aku tanya soal kista di rahim aku dan dicek oleh dokter, ternyata kistanya itu udah nggak ada. Dan yang ajaibnya lagi, setelah anak aku 1 tahun lebih, aku udah hamil kembali. Aku berpikirnya mungkin karena kista di rahim aku tuh udah nggak ada, jadi rahim aku tuh lebih bersih dan juga jadi lebih subur gitu. Aku sempat mikir mungkin dulu-dulu kalau misalnya kista aku udah diangkat atau misalnya aku ngejalanin HSG sesuai kata dokter, mungkin aku bisa punya anak lebih cepat. Semoga pengalaman yang aku alami ini bisa jadi manfaat atau bisa menambah informasi buat kalian.